Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang menggelar perlombaan karya tulis ilmiah sanitasi dan poster sanitasi dalam rangkaian Jambore Sanitasi di Gedung Pramuka Kitri Bakti, Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu 30 April 2025. Pesertanya merupakan 100 siswa-siswi terpilih tingkat SMP yang hari sebelumnya telah mengikuti kunjungan ke TPA Jatiwaringin dan IPLT Selatan Timur, Kabupaten Tangerang. Ratusan siswa-siswi itu dibagi dua, 50 peserta beradu gagasan dalam lomba karya tulis ilmiah, sementara sisanya beradu kreativitas dalam perlombaan poster. Para peserta yang mengikuti lomba karya tulis ilmiah terlihat serius menuangkan ide dan gagasan mereka soal sanitasi di Kabupaten Tangerang. Di sisi lain, peserta lomba poster juga terlihat antusias membuat gambar kreatif soal sanitasi. Tangan mereka terampil dalam membuat sketsa hingga mengaplikasikan pensil warna. Selama kurang lebih 4 jam, para peserta lomba tak beranjak dari tempatnya. Mata mereka tampak serius memastikan tak ada satupun kalimat atau warna yang terlewat. Masing-masing perlombaan pun memiliki indikator penilaiannya. Untuk karya tulis ilmiah akan dinilai berdasarkan aspek sistematika penulisan, bahasa ejaan, pemecahan masalah, dan kerapihan tulisan. Kemudian untuk karya poster sanitasi akan dinilai dari aspek estetika dan kesesuaian tema, pesan yang disampaikan melalui lukisan, kreativitas, kemampuan warna, dan kebersihan. PIC Jambore Sanitasi, Napiudin mengatakan perlombaan karya tulis ilmiah sanitasi dan poster sanitasi merupakan rangkaian dalam kegiatan Jambore Sanitasi. Dari 2 perlombaan yang diadakan, pihaknya telah mengumumkan 3 pemenang dari masing-masing kategori lomba. Untuk lomba poster, juara 1 atas nama Kalia Nazwa Aisyah dari SMPN 3 Solear, juara kedua Syifa Nur Azizah dari SMPN 2 Panongan, dan juara 3 yakni Alma Aulia dari SMPN 2 Solear. Untuk lomba karya tulis, juara 1 dimenangkan Keiza Azahra dari SMPN 1 Curug, juara kedua diraih Miftahul Arafah dari SMPN 1 Sukadiri, dan juara ketiga yakni Nur Afifah Azahra dari SMP Permata Insani Pasar Kemis. Napiudin menyampaikan para juri dari masing-masing kategori lomba mendapatkan uang pembinaan. Mereka juga akan tampil di depan ribuan ASN Kabupaten Tangerang saat apel. Di momen itu, para pemenang lomba akan menyampaikan soal pengalaman ide dan gagasan mereka terkait sanitasi di Kabupaten Tangerang. Rangkaian yang hari kedua, yaitu kegiatan perlombaan Jambore Sanitasi yang ada 2 kegiatan yang kita laksanakan. Yang pertama adalah lomba poster sanitasi, yang kedua adalah karya tulis sanitasi. Untuk indikator kegiatan lomba ini, yang pertama kita lihat dari karya menulis. Karya menulis indikatornya adalah yang pertama sistematika penulisan, yang kedua bahasa ejaan, ini nanti dalam pemecahan masalah, dan kerapihan tulisan. Untuk yang kriteria penilaian poster, ada 5 kriteria dari tim juri, yaitu yang pertama estetika dan kesesuaian tema, yang kedua pesan yang disampaikan melalui lukisan, kreativitas, kemampuan warna, dan kebersihan. Kami dari pemerintah daerah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang akan memberikan apresiasi kepada mereka yang juara. Yang juara pertama baik poster maupun karya tulis itu akan diberikan apresiasi sebesar uang pembinaan 2 juta. Yang juara kedua akan kita berikan pembinaan sebesar 1.500.000. Yang juara ketiga insya Allah kita akan sampaikan besarannya adalah 1 juta. Dan kita akan sampaikan pada kegiatan nanti puncak Hardiknas tahun 2025. Sementara itu, juara 1 lomba karya tulis ilmiah sanitasi, Keiza Az-Zahra Pramono mengaku tak menyangka bisa menjadi juara. Siswi SMPN 1 Curug, Kabupaten Tangerang itu pun mengaku senang karya tulis ilmiahnya yang berjudul Peranan Bipori dalam mitigasi banjir dan daya serap tanah di lingkungan sekolah bisa menorehkan namanya sebagai pemenang lomba. Di samping itu, juara 1 lomba poster sanitasi, Kalia Nazwa Aisyah mengaku bersyukur usai karya posternya yang berjudul Hanya Mimpi bisa membawanya menjadi juara. Siswi kelas 2 SMPN 3 Solear itu mengaku akan mempersembahkan kemenangan ini untuk orang tua dan guru pendampingnya. Dalam karya ini saya mengangkat karya yang berjudul Peranan Biopori dalam Mitigasi Banjir dan Daya Resap Tanah di Lingkungan Sekolah.
Dan dalam karya ini saya menjelaskan tentang pemanfaatan biopori karena menurut pengamatan saya banyak sekali daerah di sekitar sekolah saya yang masih tergenang banjir. Sehingga saya mengangkat ini sebagai solusi termudah dan terefektif bagi siswa-siswa di sekolah. Jujur saya tidak menyangka karena peserta-peserta di sini juga memiliki bakat yang sangat-sangat keren dan menakjubkan. Saya sangat senang mendapatkan penghargaan ini. Ini mengenai hanya mimpi. Hanya mimpi. Iya. Apa yang tergambar di dalam poster itu, Mbak? Jadi dari sini kita dapat melihat sampah-sampah. Jadi karena ada sampah di sini jadi gunung. Awalnya sampah-sampah di sini tuh sebenarnya itu gunung biasa yang indah sekali. Tapi karena dikeruk sama orang-orang yang untuk membuang sampah dan sebagainya, jadilah seperti ini. Nah, untuk yang bawahnya? Karena ini mimpi seseorang, semua orang. Seorang. Jadi untuk atas itu ada realnya. Realnya ini mimpi orang, semua orang. Oh, oke. Itu yang dipersembahkan untuk siapa, Mbak? Dipersembahkan untuk Pak Dede sama keluarga. Keluarga di rumah ya. Iya. Iya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.